Ini pernah nih. Dia tiba-tiba lewat. Mau kemana lu? Lewat lagi orang gila yang tadi siapa? Kata kembarannya Padli. Iya. Adlan. Ini guru Ya, Kiai ya, ya. minta ilmunya ya. Ini beneran gak sih bisa terjadi seperti ini? Dan poinnya gimana sih? Kalau misalnya ada hal kayak gini, apa dia menyerupai itu gimana sih guru? Apa emang dia Ya. ngomong kalau misalnya dia tuh orang beneran atau kagak gimana ciri-cirinya guru? Ya, Silakan. iya, terima kasih Bang Ali, Kiai Al-Habib Muhammad Syahab yang tercinta. Kemudian juga Kiai Maulana, ibu-ibu semua yang adem ayem. Pemirsa, hari ini kita bicara tentang soal jin itu bisa menyerupai manusia atau tidak. Bisa. Karena jin itu dalam surah Ar-Rahman di ayatnya 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar wa khalaqal jana mim marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan tanah turab. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan tanah dan menciptakan jin itu dengan api. Nah, di sini kalau kita bicara soal manusia kan tercipta dari tanah tuh. Dan manusia itu memang kelihatan kasat mata. Kemudian juga manusia itu dia bisa makan. Dan manusia itu ada nafsu. Dan manusia itu bisa saja dia berbuat kebaikan dan juga berbuat keburukan. Itu manusia. Sedangkan setan itu tidak kasat mata. Nggak kelihatan, jin itu nggak kelihatan. Tapi dia punya nafsu, dia punya makan juga. Dia punya sesuatu yang nggak baik juga, sesuatu yang baik juga. Ada jin yang muslim, ada jin juga yang kafir. Ya, itu Allah ciptakan semua. Beda juga dengan malaikat, dengan nur cahaya. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu berbuat kebaikan itu malaikat, tapi enggak berbuat kemaksiatan. Bu. Ya. Ibu sehat. Saya doain ya, Bu. Ya. Semoga anak-anak ibu kawin dengan anak pemuda yang saleh Amin. atau pemudi yang soleha. Amin. Tadi Ustadz, maaf, Al-Habib Muhammad Syahab mengatakan jangan sampai kita kawin sama jin tomang. Oh. Jangan sampai kita kawin dengan, tetapi saudara, hari ini mari sama-sama. Walaupun itu yang terjadi bahwa sifat manusia itu ada pada jin juga. Jin ada juga pada sifat manusia. Manusia punya sifat kesombongan. Terkadang juga jin juga punya sifat kesombongan. Yang namanya itu iblis. Makanya saudara yang terhormat, sifat-sifat yang seperti itu hanya kesombongan milik Allah Subhanahu wa taala. Ala izzu izzati wal kibriya uridai wa man naza'ani faqad azabtuhu. Sifat-sifat jin kan, sifat iblis itu kan dia sombong. Tapi manusia nggak boleh kayak begitu. Sifat sombong itu hanya milik Allah. Kalau orang yang sombong berarti dia merampas rendang Allah. Faqad azabtuhu, maka sungguh akan ku azab dia. Bisa itu kayak begitu tuh. Ya, jadi baik. jin itu hanya menjelma manusia, menjelma anjing, menjelma ular, menjelma makhluk hidup. Tapi maaf ya, bukan sesungguhnya. Dia hanya menjelma, tidak bisa dilihat jin itu. Baik, terima kasih guru ilmunya. Baik. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah Akbar. Baik, ciri-cirinya kalau nggak salah satunya kalau diajak ngomong dia malah tanya melotot terus kagak jawab gitu ya, katanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang sini udah. Nah, yang sini nih. Yang tadi lagi nih. Ibu, nanyanya ya. Jangan yang serem-serem ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Sutarsi. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan.
bagaimana caranya untuk memutuskan jin dengan manusia? Apa dengan ruqyah atau dengan cara membaca ayat kursi atau dengan cara lain? Tapi kalau setahu saya itu jin itu susah untuk melepaskan manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana langsung aja silakan guru. Izin Habib dan Pak Yai kepada semuanya. Gimana cara melepaskan diri dari jin? Apalagi kalau sudah bergantung, apalagi sudah berteman, apalagi sudah bersama. Mohon izin bertobatlah kepada Allah. Sekali lagi, bertobatlah kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi kata Rasulullah, sungguh ia telah melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupaiku, karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai diriku kata Rasulullah. Jadi mungkin yang lain bisa untuk mengelabui, masuk dalam mimpi orang tua, dalam menyerupai wajah orang tuanya, terus memberikan wejangan dan sebagainya. Mohon maaf, langsung saya tegaskan, sampaikan bahwa untuk melepaskan diri dari jin dengan cara melakukan memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. minta tolong. Lalu ingat, jangan lupa baca basmalah. Siapa yang baca basmalah ketika masuk rumah, maka jin tidak akan ikut masuk. Setan tidak ikut masuk ke rumahnya. Jikalau dia makan dengan baca basmalah, maka setan tidak ikut makan. Nah, kalau dia tidur baca basmalah, maka setan tidak ikut tidur padanya. Maka salah satu cara yang terbaik dengan senantiasa mengingat Allah. Sekali lagi, senantiasa mengingat Allah. Semua bisa digoda, semua bisa diganggu. Tapi ada yang tidak bisa diganggu. Karena setan kan berjanji gini. Iblis berkata, akan kugoda manusia dari depan angan-angan. Aku goda manusia dari belakang, yakni masa lalu. Tidak bisa move on. Aku goda dia dari sebelah kanan, dari kebaikan sehingga dia sombong. Aku goda dia dari untuk melakukan keburukan di sebelah kiri. Maka dalam hal ini ada yang tidak bisa digoda. Siapa itu? Yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Ulangi, menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Menghadap ke atas dengan berdoa dan menghadap ke bawah dengan sujud. Jadi ketika kita mengingat Allah pada intinya, ketika mengingat Allah, maka yakin tidak akan mungkin setan mengganggunya. Maka menjauh daripadanya. Bahkan jin muslim pun yang tinggal di atap-atap rumah, itu nanti turun pada saat ketika manusia lagi lengah dan tidak akan mengganggu. Kan ingat, jangan juga mengganggu mereka. Dilarang membuang kotoran di lubang-lubang. Iya. Bisa jadi ada jin yang tinggal di situ, lubang-lubang tanah. Tidak boleh membuang air panas di jalan. Jangan sampai ada anak jin lagi main. Iya. Itu kadangkala membuat jin datang mengganggu kita, dalam hal ini marah karena kita mengganggu dia. Tetap ada akhlaknya ya. Iya. Baik, terima kasih guru. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Baik ya, yang jelas kalau misalnya kita mau lepas dari jin ya kita bergantungnya sama Allah ya. Kalau kita lupa ingat Allah pasti yang datang jin. Itu aja konsepnya ya. Nah baik, masih ada yang mau nanya lagi? Yang ini nih. Yang ini nih. Pas banget ya Allah Ibu. Iya. Namanya siapa, tinggalnya di mana, cincinnya dapat banyak banget nih. Oh ya. Silakan Bu. Dapat juta. Iya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Rohimah dari Muslimat, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya silahkan. Habib. Om Habib nih. Habib. Iya. Ya. Bagaimana ada orang yang bisa masuk Islam atas bantuan jin? Terus? Islamnya bagaimana gitu tuh ya? Ya. Kalau bantuin nama jin. Iya, gimana itu? Iya baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Iya, boleh saya ambil lagi mic. Assalam dulu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya pegang lagi Bu. Iya, Habib ini masuk Islam caranya benar tapi melalui jin.
Ini hitungannya gimana nih, Bib? Silakan, Bib. Saya gugup dilihatin ibu tadi. Orang masuk Islam melalui jin. Bisa atau tidak? Bisa saja. Artinya jin itu juga berdakwah. Di antaranya diceritakan di zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Itu diceritakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Para jin itu mendengar bacaan Nabi. Dalam riwayat ada 7 jin pada saat itu. Tapi Imam Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ada 9 jin pada saat itu. Bahkan dikatakan Ibnu Mas'ud jin sampai dari kalangan jin dan pimpinan jin bernama Wirdan. Jinnya ini bernama Wirdan. Ada juga satu lagi kalau tidak salah namanya Zauba'ah, nama jin. Dari mana jin ini? Oh ternyata jin ini dari Irak dan Syria. Nabi baca surah apa pada saat itu? Baca surah Ar-Rahman. Didengarkan sama jin. Bahkan waktu jin itu lagi ngobrol, ya, jin itu lagi ngobrol, jin yang lain mengatakan jangan ngobrol, dengerin itu bacaan ayat Al-Quran, sehingga mereka rombongan itu masuk Islam di tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Begitu juga kita, jin itu kan juga berdakwah. Apabila masuk Islam, mengenal Islam dari jin ini tidak ada masalah. Hidayah itu dari mana saja. Hidayah bisa dari manusia, hidayah bisa kita lihat burung, hidayah itu bisa lihat gunung. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana saja. Makanya kita manusia ini Masya Allah, kalau dengar ayat kita dengerin. Kenapa? Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah." Apa kata Sayyidina Utsman ibnu Affan? Beliau mengatakan kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, kalau hati kita indah, jangan pernah bosan-bosan atau tidak akan pernah bosan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masa kalah sama jin? Jin aja dengar ayat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengar ayat hahehe. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habibi ilmunya. Boleh tepuk tangan dulu. Udah ya, kita relax dulu ya. Ada yang seger-seger mau lewat ya. Ada abang ganteng, abangku, Abang Fadi dan Ustadz Maulana, silakan. Terima kasih banyak Abang Ali. Ya, ini Ustadz nih Masya Allah banget ya. Sekarang banyak banget masyarakat yang udah ninggalin produk-produk luar yang dukung konflik itu. Nah, alhamdulillah banget udah pada ngerti nih Ustadz nih. Alhamdulillah Mas Fadli, ini Ya. luar biasa karena dalam hal ini kita harus meyakini bahwa setiap produk-produk yang dalam hal ini kita harus kalau memang sudah ditegaskan lakukanlah. Iya. Karena ini ada namanya atiullah wa atiur Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya ketika kita ada perintah untuk meninggalkan produk ya tinggalkan. Apalagi kan luar biasa. Selain kita bisa membantu produk lokal, itu namanya juga kita membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia juga. Waduh Masya Allah, ini sangat berdampak banget ya Ustadz ya. Apalagi produk lokal kita juga kualitasnya juga bagus-bagus loh. Betul, mulai dari baju, sepatu, makan, minum, bahkan susu steril saya aja. Itu produk Indonesia loh, Li. Yang bener Ustadz, itu beneran. Iya, benar. Susu steril yang sudah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh. Kayak susu steril 7 kurma. Oh Masya Allah, susu steril 7 kurma ini susu steril yang ada kurmanya kan Ustadz ya? Betul. Nutrisi susu steril ditambah khasiat kurma jadi double khasiatnya. Bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah Indonesia lebih enak lagi nih. Kalau kenapa? 100% nih produk Indonesia lebih enaknya lagi. Kamu nih saya kasih ya. Saya kasih nih. Cobain. Cobain. Oh Masya Allah baik banget sih Ustadz Maulana. Kalau gitu nih ya, jamaah ya kita minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, ini rasanya enak jamaah, nggak hambar. Wah. Nah, kan udah 100% produk Indonesia. Rasanya lebih enak lagi. Susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma, insya Allah jadi pilihan penuh berkah. Masya Allah, tabarakallah. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu setelah ini ya. Kita akan kembali, nanti Ali akan kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah untuk bertanya lewat sosial media. Jadi jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.